dalam perbincangan Rumah UMKM. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Aldi. Gimana Pak Aldi? Saya nggak nanya dirimu loh, Fred. Oh, saya pakai saya. Belum. Yang berhadapan kan saya sama jenengan. Saya baru nanya gini, apa kabar sahabat UMKM? Oh, sebagai saya. Jawab, Mbak Astri jawab dong. Baik dong. Katanya Mbak Astri baik. Gimana, Mas Pak? Freddy sehat? Alhamdulillah ini Alhamdulillah. sehat. Saya sehat, Mas. Betul. Udah makan belum? Wah, kalau ditanya Tenang. makan pasti sudah dan mau nambah. Oh, no, tenang. Ini ada kering tempenya Mbak Iya, Astri. di depan ini ada Ini ada saladnya Mbak Bilgaru, Bilgaru, Mbak Mira, Mbak Mira. gitu. Enak Mbak Astri ini. namanya Libena. Libena Kitchen. Dan beberapa produk yang lain nanti akan Nyusul ya. nyusul. Betul. Nitip ke teman-teman Telkom yang luar biasa ini Benar. untuk nanti bantu endorse ya. Betul. Oke, baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari ini kan coba PT Telkom di Free 5 Telkom. gitu. Enggak, bukan. Telkom Indonesia gitu aja. Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Oke. Dan Mas Freddy silakan Iya. memperkenalkan, kenal nggak sama narasumbernya? Kalau yang saya kenal baru satu ini. Ada dua kan udah, nah, dibantu sama Pak Aldi ya. Yang pertama adalah Ibu Fatika Amalina, Asisten Manager di Communication and Sekretariat dari PT Telkom Level Surabaya Selatan. Wah ini, apa kabar Ibu sore ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Panggilannya siapa Mbak? Mbak Tika. Mbak Tika. Oh Tika. Mbak Tika sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak sendiri gimana sehat? Sehat. Ya, gede-gede gemuk-gemuk gini loh. Ini kayak Lagi ya Pak ya? kayak Ginu-ginu. Kayak ikan loh. Fatika. Iya. Bisa jadi Bapak. Oke, Mbak Tika nggak kenal maka nggak sayang. Kenalin dong Pak Taufik, saya tahu namanya Iya. tapi jabatan beliau daripada saya salah nanti. Betul. Monggo yang katanya Mbak Tika pingin didampingin. Siapa yang mendampingi? Iya, siapa Pak panjenengan Taufik ini ya? Nah, kayaknya kalau saya afdol yang Langsung kasih beliaunya. tahu, Kenalan langsung sendiri beliau ya? aja nih kayaknya. Wow, bener. Silakan Pak Taufik. Ya, saya Mungkin lebih dekat ke mikrofon Iya. Pak Taufik. Oh, baik, ya, iya. kursinya agak dimajuin ini dikit. maaf ini ada gangguan sedikit di tenggorokan ini. Oh, boleh. Banyak konser kayak ini ya? Iya, Oh, boleh ada nitip tanggapan. minum ya? Oh ya. Ya, oke. Oke. Iya. Jadi saya Taufik dari Telkom Indonesia yang apa namanya di komoditi ya. Komoditi dari divisi Development CDC ya, Pak, CDC ya. CDC. Pengelola Development Center. untuk UMKM. Betul. Wah, berarti yang mau bilang UMKM ini. Betul, kita yang Wah. membina UMKM. Barangkali ada UMKM yang ingin bergabung dengan Telkom, silakan. Wah, siap ini. Kami dari rumah UMKM ini siap untuk berkolaborasi kayak ini. Iya, ini awal yang baik Mas Betul. Freddy karena Iya. pertanyaan tujuan kita menghadirkan teman-teman Telkom ini kan membantu UMKM binaan kami ini untuk bisa mendapatkan Bapak Asuh, Ibu Asuh atau Iya. siapapun yang berkenan untuk membuat mereka naik kelas ya. Betul. Karena kita Rumah UMKM 96 sadar bahwa kalau kami sendirian sama Barto kayaknya nggak bisa. Betul. Teman-teman PT Siar sudah membuktikan sekarang kita nggak cuma menghadirkan tapi nanti kita nggak usah di bawah tangan di atas di udara aja kita minta Udara. komitmennya ya. Iya, betul. Nodong ceritanya ini. Iya iya. Tapi saya mau cerita mau Mbak Tika dan Mbak Tika ya. Iya, Pak Tika. Mbak Tika dan Pak Mas Taufik Mas Taufik. cerita tentang bagaimana PT Telkom Telkom Indonesia ini. sampai hari ini. So far so good pastinya. Alhamdulillah Bisnisnya so far so good ya. Baru ulang tahun ke-58 Pak. Wow, Selamat 58. ya. Apa aja kegiatannya? Banyak sih Pak ya kalau Telkom itu ya. Cuma kalau seperti yang kita tahu ya, Telkom Indonesia Iya. itu kan BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa Telekomunikasi. komunikasi. Betul. Jadi selain bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi seperti pelayanan internet dan juga telepon, kita juga memiliki responsibility nih Pak untuk CSR. masyarakat. Iya, Oh. betul banget. Sekarang istilahnya TJSL ya, tanggung jawab TJSL. sosial lingkungan ya. Iya, mungkin kalau dulu kan kita tanya CSR ya, CSR. customer Social responsibility. Tapi sekarang dari pemerintah kita ganti dengan Tanggung TJSL, jawab sosial. Tanggung jawab sosial lingkungan. Lingkungan, betul. Nah, dari Telkom Indonesia sendiri ini kita punya satu divisi yang khusus menangani TJSL atau CSR itu tadi. Divisinya ini adalah divisi CDC Community Development Center, betul Center. ya? Pak? Oke. CDC. CDC, betul. Community Development Center. Ya. Oke. Nah, dari divisi CDC ini kita memang fokusnya untuk mengembangkan mitra usaha, mitra binaan UMKM gitu ya, yang ada di Telkom untuk mengembangkan usahanya. Betul. Gitu. Jadi kita menjadi wadah gitu Yeah, ya bagi yeah. para mitra binaan UMKM untuk
mendapatkan pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan mereka, dan juga pangsa pasarnya ini bukan umum gitu ya, bukan luas gitu. Kita juga punya satu pasar targeted yaitu dari BUMN gitu. Jadi kalau memang nanti mitra binaan UMKM yang bikin beda itu apa sih dari binaan UMKM yang lain? Kalau dari Telkom ini kita pasti mitra binaan UMKM-nya lebih menyasar ke pasar dari BUMN itu sendiri, Pak, gitu. Jadi kalau misal ada UMKM yang dapat project gitu ya dari BUMN, pasti nggak cuma 1, 2 gitu ya, pasti langsung banyak gitu ya, paketan gede-gede. Jadi meningkatkan juga pendapatan mereka secara signifikan. Oke, tapi itu ada ini nggak Mbak, boleh nanya nggak? Ada batasannya nggak? Memang khusus yang berkaitan dengan Telkomnya itu sendiri, atau mau Mamin mau apa boleh aja gitu? Atau mungkin boleh, atau yang spesifik lebih ke ini? Seperti itu. Lebih Kalau kita spesifiknya lebih fokus ke 3 area ya, Pak Taufik. Kita lebih ke areanya? Kategori. Iya, kategorinya. Jadi kategori. kita itu ada kategori ya, seperti food, craft, and fashion. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga di luar itu seperti jasa, harus perdagangan, perancangan dan sebagainya. Itu juga bisa kita bina di situ. Cuma yang 3 kategori yang prioritas ini yang mungkin layak untuk suatu saat kita ada pameran, kita bisa rekrut supaya segmennya lebih meningkat, klasternya mungkin lebih meningkat ya. Oke, jadi sampai di sini kita bisa shake hand ya. Oh iya, sama kan ya berarti? Sebenarnya kita sama nih, bisa sinergi. Virtual aja shake hand ya gitu, tangannya sendiri. Karena kejauhan saya Mas Pak, tapi nggak nyampe tangannya gitu ya. Oke, artinya so far memang Telkom juga punya kepedulian untuk itu ya. Betul. BTW Pak Taufik yang lebih ke UMKM-nya ya. Community CDC-nya. Itu mulai tahun berapa Pak Telkom mengembangkan sebenarnya binaan? sudah lama sih, sudah 2001 sudah ada. Tapi dulu kan namanya PUK. PUK itu apa? Sekarang menjadi PUK apa Pak? Ini saya sudah lupa. Karena dulu PUK itu kalau yang di kartu-kartu itu ada PUK mu keblokir gitu. Benar ya? Sekarang kan menjadi UMKM sekarang ininya. Kalau dulu kan PUK. Mungkin kredit apa ya? Pengusaha sama juga kecil gitu lah ya pokoknya ya. Permodalan untuk permodalan pelaku UKM juga. Oke. Sejak 2001 sudah ada. Sekarang 2001 PUK itu. Kemudian yang menjelma menjadi UMKM ini sejak tahun berapa Pak Taufik? Sekitar 2016-an mungkin ya. CDC tadi ya. CDC. Betul. Nah, Pak Taufik, kan ketika di 2001 kan belum hangat-hangatnya nih membahas mengenai UMKM ya. Dulu kok Telkom punya wacana kepingin membina UMKM ini gimana? Padahal kan kita tahu ini kan Telkom ya, telekomunikasi. Kemudian kok tiba-tiba kepingin membina UMKM ini gimana? Oh, Telkom itu telekomunikasi tuh? Enggak, kalau saya dulu nanti kerja nanti Telkom. Apa itu artinya? Telekomisi. Kelar enggak sampean lah. Pak Aldi nakal. Lah kok dia ayo. Ya, monggo sebenarnya membina UKM juga dari dulu sudah 2001 sudah membina UKM, cuman kembang-kembang sekarang kan baru yang disebutkan UMKM cantiknya ya UMKM itu ya. Kita juga berkolaborasi dengan Pemkot. Waktu itu sudah mendirikan komunitas seperti pahlawan ekonomi ada. Ya di zamannya Bu Risma itu ya. Di Kasa itu ya. Di Kasa itu ya. Sinergi kita juga memberikan sosialisasi kepada mitra binaan. Seperti itu. Apa bentuk kegiatannya? Ada perkembangan kegiatan nggak dari yang ketika PUK sampai yang sekarang? Iya, 2001 sampai sekarang. Berarti kan kalau tahu mau menjawab boleh loh. Nggak apa-apa. Mungkin dari digital ya, mulai awal kita masuk era digital itu kita mengenalkan produk dari Telkom, ada tools yang untuk pengelola, juga tools untuk UMKM, pelaku UMKM. Jadi situ kita bisa mengelola UMKM lebih meningkat klasternya. Di mana pembinaan kita itu juga masuk di tools itu, mulai dari pelatihan, seminar, kemudian pameran itu masuk ke situ. Iya. Kemudian peningkatan omset aset juga ada di situ. Artinya memang sejak awal setup dari pelatihan dan binaan itu lebih pada literasi digital ya. Betul. Oke, Mbak Tika sekarang bisa jawab karena betul-betul kan jawab dong. Iya. Kan bayarannya podo ya Pak Taufik ya. Kan
dibayar. Kadagelan. Oke, Mbak Tika. Gimana, Mbak Tika? Jadi Telkom itu juga jadi salah satu garda terdepan ya untuk Ya. peningkatan literasi digital, Betul. terutama Ya. untuk mitra binaan Mitra UMKM kami binaannya. gitu. Nah, jadi peran Telkom dalam literasi digital itu adalah mendukung usaha-usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM itu untuk go global. Go global. Sebetulnya. Karena memang fungsi tujuan utama end proses dari literasi digital itu adalah untuk bagaimana mereka memperluas cakupan pasar mereka, meningkatkan pendapatan mereka melalui digitalisasi, melalui teknologi seperti itu. Jadi mungkin itu aku bound lagi pertanyaan yang tadi ya, apa sih yang bikin Telkom beda? Nah, ini dia proses dan juga cara dari Telkom Indonesia untuk membawa mitra binaan kami menjadi meraih end goal-nya yaitu go global. Go global. Seperti itu. Nah, tujuan dari go global ini kan pasti bisa dirasakan ya secara nyata betul. bagi para UMKM gitu, baik UMKM yang mungkin dulunya masih agak kurang percaya diri gitu ya. Jadi Telkom itu menjadi seperti tadi saya bilang garda terdepan gitu. Ya. Untuk meningkatkan kepercayaan diri para UMKM, menggait mereka, memberikan pelatihan dan juga pembinaan Iya. untuk literasi digital itu tadi seperti itu. Nah, ini juga ada apa namanya? Mungkin pertanyaan yang sering ya, yang sering kami dapatkan. Ketika teman-teman UMKM kepingin bergabung Betul. ke binaannya Telkom ini, apakah ada syarat-syarat tertentu? Karena kan setiap kali UMKM yang masuk ya katanya harus go digital, go global. Padahal kita tahu UMKM itu kan apa ya, meskipun handphonenya muapi gitu ya, iso ya WhatsApp apa sama telepon-teleponan. Kadang-kadang TikTok masih jangan agak lupa ini. loh. Nah itu loh, itu gimana itu? Bisa Untuk ini dibantu Pak Taufik. bagi para pelaku UKM ya yang belum Iya. bergabung dengan Telkom itu bisa langsung bergabung walaupun masih gaptek ya. dalam ini. Tuh. Nanti kita yang membina dari situ. Seperti marketingnya gimana, kemudian pencatatannya, nanti administrasinya seperti apa, nanti itu masuk ke digital, seperti apa kita nanti yang ada pembinaan di situ nanti. Berapa lama yang dibutuhkan kalau boleh tahu? Tergantung UMKM-nya juga. Ini Karena berapa sekarang kan lamanya, berapa lama dalam artian Pelatihan Untuk maksudnya. pelatihan atau mungkin ada pembinaannya, karena nun sewu ya, kita ketika terjun ke lapangan itu yang terutama yang mikro, yang ultra mikro ya, ketika ikut pelatihan, Pak nanti sampai berapa jam? Kenapa? Nah saya kan belum kerja, nggak dapat duit. Nah itu kadang-kadang. Oke. Gimana? ya memang itu kendala dari dari pembinaan ya. Memang kita seperti contoh ya, kita ada pelatihan tentang digitalisasi, itu mengundang pelaku UKM mitra binaan kita itu juga nggak terlalu gampang ya, karena mereka juga harus produksi. Betul. Produksi ini yang menyita waktu banyak. Kemudian dia juga ada kegiatan lain seperti kegiatan di kampung sendiri, ada PKK dan sebagainya. Kita juga harus menyesuaikan, fleksibel. Possible. Dari situ kita nanti bisa menyesuaikan dan bisa membina UMKM kita, mitra binaan kita. Ya, Pak Taufik kalau boleh mendalami yang ditanyakan oleh Mas Freddy tadi soal pelatihan-pelatihan itu terjadwal atau seperti apa yang selama ini sudah dilakukan? Selama ini kita dari ini ya, dari kita sendiri, kemudian kita juga menawarkan kepada mitra binaan UKM kita untuk seperti testimoni apa yang dibutuhkan, karena itu akan lebih cepat mengena. Betul. Sama Sesuai dengan yang untuk dibutuhin. untuk marketing, untuk foto produk mungkin kurang ahli ya, kita datangkan ahlinya untuk pembicaranya, untuk Mekanismenya seperti apa kalau kami boleh tahu, Pak? Misalnya begini, UMKM binaannya itu dimasukin dalam satu grup WhatsApp misalnya, kemudian di trigger dengan Telkom ini. mau bikin pelatihan nih pada Ya, bulan ini nih. fotografi nih. Kira-kira teman-teman apa yang suara mau terbanyak ikut. apa? Kayak polling gitu atau seperti apa, Pak Taufik? Kalau bisa boleh seperti tahu. itu juga. Seperti contoh kemarin waktu ada pelatihan. Setelah pelatihan kita ini berikan edaran seperti form. Itu pelatihan apa yang dibutuhkan. Dari situ kita kan tahu, kita tangkap. Oke. Yang paling banyak dibutuhkan ini. Jadi Nah, next kedepannya, pelatihannya next. itu menjawab Sesuai dari form itu tadi. kuesioner tadi itu, Seperti form itu. Oke, Oh, oke, oke. berarti ya tematik ya. Tematik bukan seperti yang rumah UMKM. Kalau kami rumah UMKM ini kan memang Kurikulum. ya agak menyulitkan dalam tanda petik para pelaku UMKM karena ini aturannya agak ketat. Mereka harus ikut di kita selama 17 sesi. Betul. Nggak Iya. boleh putus, boleh absen cuma 2 kali. Dua betul? kali, betul. Oh, gitu. Ya gitu. Jadi mereka setiap minggu selama 17 minggu itu kadang-kadang ya kan ada pesanan ada apa nih. Oh iya itu.
Pak Taufik, sebelum kita break ke iklan, kan panjenengan yang lebih banyak di lapangan, betul ya Iya. Mbak Tika ya, Betul. Pak Taufik. Pak Taufik, apa pendapat panjenengan tentang kemampuan memanfaatkan ini Apa namanya gadget? gadget atau digitalisasi itu bagi pelaku UMKM masih gak apa-apa ini boleh ngomong memprihatinkan boleh nggak apa-apa. Kalau ada yang marah nanti serahkan ke Freddy semua Oh, ya siap. beres. Jangan ke saya marahnya, nanti Iya, saya tambah betul. kurus nanti. Betul, iya biar makanya ke Freddy. Sampingnya aja nggak tapi, apa-apa. tapi Mas Taufik Jadi ini kan bempernya Mas Freddy ya. betul, Iya, betul, iya, betul. iya. Artinya kan ini supaya teman-teman yang Tahu. pelaku UMKM yang mendengarkan talk show ini atau menontonnya melalui YouTube nanti mereka jadi oh iya ya ternyata memang ini yang dibutuhkan. Iya. Pripun Mas? Jadi gini, kita mitra binaan kita memang tidak menutup kemungkinan itu mayoritas itu bisa 90% itu emak-emak yang usianya 45 sampai 60. Bentar lagi tak tambahin satu ya itu. Pak Asri. Mas Ri usia berapa? Jangan tonton bayi. Lah itu rata-rata mereka itu gaptek. Heeh. Nah inilah tantangan bagi kita Hmm. yang sebagai pembina ya. Iya, Yaitu iya. pertama kita sosialisasi tentu ya edukasi, tapi juga harus ada pendampingan secara intens. Karena dengan pendampingan itu mereka langsung lebih paham daripada kita hanya edukasi dan sosialisasi ya. Kalau kita langsung dampingi, nah itu mungkin sesuai pengalaman saya itu para pelaku UMKM bisa melek digital. Tapi memang butuh kesabaran bener ya Pak ya. Harusnya. Mak-mak itu kan yono cerewet. Mungkin yo. kita harus ya kita sesuaikan dengan karakter lah. Seberapa Karakter sering usia. diomeli mak-mak panjenengan? oh, Kalau semakin sering berarti semakin berhasil loh Kayaknya sebagai. tidak terhingga ya, Pak, ya. justru malah mak-mak itu lebih Saya banyak omelin ketawa. gitu. Enggak, Oh, lebih iya. banyak ketawa dari kita. Oh. Sama kita. Jadi kita ada pendekatan dari hati ke hati. Kita sentuh hatinya. Itu loh dulu. Fred belajar loh daripada kamu marahin terus toh, enggak toh? Hah? Kamu dimarahin terus enggak Itu sama dimana murid-muridmu? tanda sayang. Oh, gini ya berarti ya. Sarang itu. Berarti kamu menambahkan gimana? Jadi sebetulnya kalau dari kasus di lapangan yang saya lihat waktu menemani Pak Taufik ya dan divisi CDC, sebetulnya mereka itu kepo Pak. Kepo. Untuk mengembangkan potensi mereka gitu. Iya, Cuma iya, itu tadi mereka terkendala di Apa namanya, pengetahuan pengetahuannya. gitu kan, kepercayaan diri mereka. Betul. Punya HP. Kalau tadi Papi bilang teknologi mereka tuh gimana, memprihatinkan atau enggak? Sebetulnya mereka semua punya HP yang memadai gitu. Iya, iya, Karena sekarang kan iya, HP murah-murahnya 2-3 juta dapat gitu Sudah dan itu oke, pasti gitu. sudah bisa untuk marketplace aplikasinya ada gitu kan, sosial media Betul, sudah ada. sudah semuanya. Mereka mengerti menggunakan itu, cuma tidak mengerti bagaimana cara memasarkan produknya dengan baik. Betul. Seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah seperti yang Pak Taufik bilang tadi, dekati dulu pendekatan dari hati ke hati gitu kan. Begitu kita sudah bisa dapat atansi mereka gitu kan, bisa mengulik mereka tuh maunya apa sih gitu. Mereka pasti yang bakal istilahnya minta ke kita, Pak. Makanya kan tadi kita pakainya metode tematik ya, Pak kami mau yang ini, kami mau yang ini, kami mau yang ini gitu. Karena memang ketika kita istilahnya mengikuti kemauan mereka itu pasti keingin tahuannya pasti lebih besar dan lebih dalam gitu loh. Jadi masuknya juga lebih gampang, lebih enak. Oke, Gitu. iya benar. Ibaratnya sesuai karepnya. gitu. Iya. Karep areknya. Ya, itu kan dirimu. Baik, kita break dulu ya, Mbak Tika, Mas Taufik, kita break dulu, kita ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Hari ini yang menyenangkan saya itu, Fred, Apa itu, Pak Aldi? bagi sahabat-sahabat UMKM, mudah-mudahan bukan hanya yang ada di binaan kita ya, Iya, betul. tapi semuanya aja kita dapat satu kekuatan lagi. Iya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ke Bank Syariah Indonesia juga BSI, kita undang, sudah support. kita dikasih tempat untuk bikin Pelatihan. melakukan pelatihan itu secara gratis Free. di UMKM Center BSI UMKM Center di di Jakarta Jalan ini. Kalimantan tuh loh Mas. Taufik. Kartini. Kartini. Kalimantan. Salah ya. Belok dikit. Otaknya mulutnya lebih jauh dari otak ya. Kayak itu Kartini, bukan Kalimantan. Iya. Jadi kayak begitu. Nah hari ini sahabat-sahabat UMKM kita punya teman-teman hebat dari Telkom Indonesia, Betul. ya, yang mudah-mudahan setelah ini kita bisa ajak kolaborasi. Setidaknya seperti yang disampaikan Mbak Tika, disampaikan Mas Taufik, bukan hanya go nasional Go tapi global go juga. global. Wow, Betul. ini keren berat ya. Bayangkan kalau misalnya Kering tempe ini nah. kering tempe ini terus dimakan sama presidennya Tiongkok gitu kan, Soalnya. mencret balik dia. Ya enggak lah. Loh kan bercandanya kayak Iya. begitu. Enak loh di Fred.
Siapa tahu nanti kalau di sini kita kirim ya, nanti menjadi sarapan paginya orang Zimbabwe. Atoan. Jadi kono iku gak ono krai gak ono. Ini dari Livena Kitchen ini ya. Oke. Baik, Mas Freddy silakan lanjut. Oke. Nah, di sini kan kita tahu ya apa namanya peran aktif dari Telkom ya mengenai sama UMKM ya. Nah, kira-kira dengan adanya pelatihan yang diberikan ke pelaku UMKM, ada nggak efek atau mungkin perbedaan yang signifikan mengenai setelah ikut pelatihan dari atau menjadi binaannya Telkom, terus kemudian pendapatannya naik atau mungkin pengaruh di produknya menjadi terkenal atau gimana? Siapa yang mau jawab ini? Pasti Pak Taufik yang tahu lapangannya. Mungkin kunci utamanya itu pada pelaku UKM sendiri. Kita sudah memberikan pelatihan, kita sudah memberikan ini dan itu ya. Itu kembali kepada para pelakunya. Sejauh mana dia menerapkan apa yang sudah kita bina. Seperti sekolah lah. Tidak semua murid itu pintar semua. Iya. Jadi ini. Iya. Jadi itu kembali kepada memang ada banyak juga yang mitra binaan kami yang setelah kita bina itu sudah go global. Contohnya Sambal DD1 ya. Sambal DD1. DD1. D Delta. Nah, itu Delta 1. Oh. Itu olahan sambal. Dia juga sudah ekspor ke Korea. Mana lagi? Ke Amerika. Sambal apa ini, Mas? Dia macam-macam sambalnya dia. Aneka sambal Nusantara. Varian, iya. Oh, berarti di yang Zimbabwe mungkin iya kayaknya. Oh, enggak. Iya. Bisa Nanti jadi itu, tunggu Pak, ya, Bisa tunggu ya. ya. Libina tak masukkan ke Telkom. Hati kamu habis gini Libina ini. Iya. Ada juga seperti apa namanya Dia Cookies. Oh, Mbak Dia Cookies ya. Dengan produk hujan nastar ya. Ketandan. Ketandan. Ada juga sambal riring, sambal kering-kering ya. Kering-kering. Banyak sih yang bisa ini menjadi mitra binaan menjadi naik kelas. Iya. Ada juga mitra binaan yang masih sekarang masih ya belum ada peningkatan. Karena pelaku UKM-nya sendiri kita kembali kepada pelaku UKM kita sudah memberikan ilmunya, kita sudah memberikan fasilitasnya. Tapi ya mungkin dari segi dari pelaku UKM-nya mungkin terlalu banyak kegiatan atau terlalu nggak fokus jadinya ya. Kurang fokus. Iya. Pernah nggak Pak Taufik ketika kayak gini menawarkan nih ya ke UMKM, ayo Pak ikut pelatihan kami, ikut mitra binaan kami, terus ada pertanyaan gini, aku loh untuk apa sekolah awakmu? Nah, pernah nggak? Kalau seperti itu tidak ada, karena kita menawarkan ini tentu kita berikan gimmick lah. Ayo Bu, kita ikut pelatihan ini. Pelatihannya ini. Manfaatnya ini supaya nanti Ibu bisa naik klasternya. Oh gitu. Supaya dapat peningkatannya. Kalau digital supaya Ibu melek digital. Nanti kita bimbing. Nanti kita langsung pandu satu persatu. Tidak hanya sosialisasi, tidak hanya tutor, tapi kita pandu langsung. Jadi supaya Ibu yang gaptek ini nggak bahasa Inggrisnya nggak kupuh itu. Iya, kupuh. Mungkin bisa kita jelasin dulu kali ya Pak ya, framework dari Telkom Indonesia sendiri itu gimana sih tentang pelatihan-pelatihannya gitu ya, dari input, proses sampai output. Jadi kalau inputnya itu kan kita pasti lebih fokus ke UKM binaan Telkom maupun yang UKM non binaan. Tapi kita juga ngajakin anak-anak milenial nih, Gen Z juga punya potensi sebagai pelaku UMKM ya. Gitu. Iya. Jadi kan memang kalau usaha itu kan tidak selalu harus melulu identik dengan mak-mak gitu. Betul. Sekarang saya sendiri saya pelaku usaha. Saya punya usaha di Semarang sana gitu kan. Jadi saya masuk Usaha milenial. apa Mbak? Apa Mbak Tika? Bakmi ayam jamur. Oh. Gitu. Besok ke Semarang saya tak ke sana. Enak tak Mbak? Alhamdulillah Pak. Nggak percaya saya oleh Iya, nggak ada contohnya. Enggak dikowokno Mas Mungkin Taufik. besok kali ya. Iyalah. Siap kapan ya? Besok ya? Besok lah. Kita dulu 14 gitu loh, Mbak. Bilang sama Gojeknya ini kita dulu 14 gitu loh. Saya dari Semarang, Pak. Loh, yang kirim tuh kono kan gak mau, Fred. Oh, boleh bisa ya? Nanti aku masukin aja Pak di sini aku demo masak gimana? Boleh ya? Loh, boleh. Boleh. Lanjut, Mbak. Iya. Maaf, Oke, Aldi. jadi tadi inputnya nih. Nah, kalau dari prosesnya kita punya sebenarnya
proses sampai outputnya kita punya 4 go. Yang pertama go modern, lalu ada go digital, lalu ada go online, dan outputnya ini adalah tadi go global. Go global. Nah, yang ada di go modern tuh apa aja sih? Ini mungkin tadi aku lebih jelasin detail dari yang pelatihan dan juga pembinaan yang udah diomongin sama Pak Taufik tadi ya. Kalau yang pertama tuh kita pasti ada pelatihan brand itu sendiri. Branding. Jadi ini percuma kita kalau istilahnya punya skill jualan tapi nge-branding diri sendiri aja nggak bisa. Personal branding. Produk sendiri aja nggak bisa gitu. Jadi kalau tadi Mas tanya, emang apa sih perubahan signifikan yang udah didapat gitu? Mungkin kalau tidak bukan melulu pendapatan atau uang gitu ya dari bisnis mereka bisa dapat ilmu untuk self branding begitu. Karena ilmu itu kita nggak bisa dapat di tempat-tempat biasa, gitu kan? Kita harus mencari ilmu seperti itu. Jadi kita adakan dulu pelatihan self branding dan juga product branding. Selain itu kita juga ada pelatihan standarisasi. Jadi kita juga ada pelatihan gimana sih cara dapat lisensi buat jualan kita, BPOM gitu kan ya, atau PIRT itu juga kita latih. Kadang orang-orang kalau mau beli gitu ya produk-produk seperti ini, kalau orang yang apa ya, kalau di Semarang teh bilangnya neriti gitu, kayak ini udah ada BPOM-nya, udah ada BPOM-nya belum, udah halal belum gitu. Rewel. Iya. Neriti aku loh Jawa Semarang ini. Iya. Jadi Mesake ya Mbak ya kalau kayak gitu tuh ya. Reality itu kan hujan. Iya. Oh, rintik. Goblok kamu tuh, Fred. Wih. Nah, jadi selain pelatihan branding, kita juga ada pelatihan untuk gimana sih cara dapat lisensi bagi usaha kita. Selain itu kita juga ada manajemen bisnis, akuntansi, kita juga ada pelatihan pajak. Gimana caranya ngehitung untung rugi. Karena kalau mungkin emak-emak gitu ya yang udah bisa mengatur keuangan keluarga mungkin tahu lah ya sedikit banyak. Tapi kalau kayak saya milenial Gen Z bisa-bisa lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Jadi kita harus latih juga mereka kesempatan itu di Go Modern. Lalu masuk ke Go Digital. Nah, Go Digital ini kita pasti punya pelatihan yang sedikit berbeda. Dari namanya sendiri Go Digital. Berarti kita memberikan Semua pelatihan digital. tentang digitalisasi. Pertama dulu deh, mungkin kalau semisal teknologi barrier ya, bukan cuma language barrier. Teknologi barrier itu orang-orang kadang untuk mengoperasikan email aja nggak bisa. Sekarang kita mau daftar e-commerce, merchant, apapun itu, Semua. sosial media pasti butuh email. Nah, jadi kita harus kasih dulu pelatihan email itu apa gitu. Kesabaran ya, kuncinya nomor 1 dari kita divisi CDZ gitu. Betul. Bener Yang- Jadi Sunda saya. Jadi Semarang campur Sunda. Iya, kumaha teh? saya pernah tinggal di mana-mana jadi kayak bahasanya campur aduk Oh ya iya, Pak, Teh. punten, hampurasun gitu. Oh, sampurasun. Oh, alah. Jadi yang selanjutnya itu ada Duta pelatihan bahasa nih, Pak. Kok jadi berapa aku bara gitu. Lanjut. Ya monggo, Pak. baik untuk selanjutnya pelatihan sosial Iya. media gitu ya. Nah, sosial media ini kan mungkin kalau ibu-ibu lebih akrabnya dengan WhatsApp seperti itu. semua Tapi jualan WhatsApp. ya kita juga pelatih mereka untuk gimana caranya pakai Instagram, TikTok, mengoptimalisasikan sosial media untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas bagi produk-produk mereka. Oke. Nah, selain itu untuk meningkatkan ya biar lebih banyak gitu. Kalau misal kayak kita di Instagram cuma upload story aja atau feed aja, ya paling yang tahu cuma followersnya aja nggak sih? Yang followersnya mungkin 1 RT aja gitu kan, kayak yang kurang maksimal gitu. Nah, kita masuk ke Go Online. Go Online di sini kita memberikan pelatihan yaitu berupa digital ads, contohnya dari Google Ads, Ads seperti itu, SMI juga gitu kan. Jadi makanya pelatihan-pelatihan ini tadi, ilmu-ilmu yang kita berikan dari Telkom itu gratis juga bagi ya. mitra binaan gitu ya. Jadi kalau memang bagaimana sih cara kita implementasi biar istilahnya langsung kerasa nih tadi perubahannya bagi para pelaku usaha. Kita punya satu platform Bapak, ini adalah platform digital punyanya PT Telkom Indonesia, namanya Padi UMKM. Pernah dengar mungkin? Padi UMKM. Pernah dengar? Belum? Dengar. Baru dengar. Ya kan. Denger. Dia saya juga denger ini. Dengar dong. Padi UMKM. Apa? Padi UMKM kan? Bener, dengar. Sama Mbak Padi UMKM ya. Iya. Apa itu Mbak Baik. Padi UMKM? Ini ya nggak ada masalah ya kayak. Nggak So ada. Padi UMKM itu adalah platform digital punya PT Telkom Indonesia yang mempertemukan UMKM dengan BUMN gitu. Jadi apa sih bedanya Padi UMKM dengan merchant-merchant e-commerce yang lain? Kalau merchant e-commerce itu kan Oh, ini kita marketplace ya?
Betul. Semacam itulah ya. Iya, semacam itu. Jadi kita itu berusaha bagaimana mitra binaan kami itu memiliki pangsa pasar yang lebih spesifik, yaitu pangsa pasar dari BUMN. Jadi semisal nih, ini kita ada air mineral atau ini kering tempe, ya. Ini dari Libena gitu. Kitchen gitu ya. Mungkin kalau di uploadnya cuma di Instagram atau cuma di marketplace sebelah gitu kan ya pangsa pasarnya mungkin kita nggak tahu jangkauannya sebesar apa dan background mereka itu dari mana gitu ya. Tapi kalau dari padi UMKM, semisal dari ini Libena Kitchen ini mau masukin sebagai salah satu merchant, mereka pangsa pasarnya jelas BUMN. Dan kita sendiri tahu kalau BUMN itu kan pasti pesennya nggak mungkin cuma 1, 2 gitu ya. Pasti pesennya kloter banyak gitu ya. Jadi langsung 100 kilo gitu kan. Kering tempe 100 kilo. Nah, itu yang pesen yang pesen dari BUMN Telkom divisi CDC mau ada syukuran bancaan gitu. Pak Taufik. Nah, gitu kan. Maka kering tempe. Jadi, itu adalah salah satu langkah nyata kami dari PT Telkom Indonesia untuk pemasarannya gitu. Jadi kita udah diberikan ilmunya dari pelatihan dan juga pembinaan secara rutin. Kita juga memberikan wadah, memberikan tempat bagi mereka untuk memasarkan produk mereka. Oke, keren. Berarti padi UMKM ini hanya untuk pasar BUMN. Betul. Berarti kalau kita tahu yang di Surabaya ada Epeken mungkin ya. Yang untuk para PNS itu lebih ke Pemkot ya. Bahkan itu kan market e-commerce-nya Pemkot. Gitu. Berarti hampir sama seperti itu ya. Kalau ini berlaku se-Indonesia ya, Telkom Indonesia ya. Oke. Berarti ada peluang juga untuk selama ini kan yang lebih sulit, bukan paling sulit, yang lebih sulit untuk pemasaran itu handicraft ya. Craft. Jadi kalau ini se-Indonesia kan misalnya bikin craft apa, ini nanti pesanan dari Nusa Tenggara gitu kan bisa aja gitu kan untuk di sana gitu. Iya, oke. Ini pasarnya BUMN-nya bukan cuma Telkom aja loh, Pak. Seluruh BUMN. Semua BUMN kan. Bedanya di situ. Iya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh membayangkan ini dimakan oleh Zimbabwe ya. Betul. Erick Thohir loh doyan. Salad buahnya Mbak Mira ini mau ditebas sama Erick Thohir. Kemarin dimakan Ignatius Jonan ini. Wis gak dadi tapi. Ya, oke. Mbak Tika dan Mas Taufik kalau boleh tahu, ini kan Telkom ini kan Indonesia ya. Kalau kami ini kan karena keterbatasan baru menyasar Surabaya. Kalau binaannya Telkom Jatim ya ini ya. Itu sudah sampai mana aja? 1900-an itu Jawa Timur atau Indonesia? 1400 itu hanya wilayah Surabaya. Surabaya doang ya. Tiap kantor retail itu ada. Kalau di Jawa Timur aja deh, nggak usah yang lebih. Di Jawa Timur ada berapa retail, Mas Taufik? Kalau di Jawa Timur sendiri itu kalau kita kan Telkom Surabaya Selatan ini kan dari Regional 5 ya. Regional 5 itu ada 13 retail. 13 retail, kalau yang ada di Jawa Timur itu ada 9 ya. 9 retail. Masing-masing punya tanggung jawab TJSL seperti yang disampaikan Mbak Dika sama Mas Taufik. Kalau yang di Surabaya divisi CDC Surabaya kita ada 1.400 ya Pak ya. Itu baru 1 retail, belum 8 retail yang lain yang ada di Jawa Timur. 1.400 kali kan 8. Banyak ya. Ya, kalau 1.400, kalau yang lain-lain 2.000. Betul. Ya kalau 2.000, kalau yang lain 10.000. Kita ke iklan dulu aja ya daripada nanya-nanya terus ya. Oke, kita lanjut Mas Freddy. Waktu kita pendek banget ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita dirasa perlu mendatangkan teman-teman Telkom ya, kita undang mereka ke pelatihan ya. Betul, supaya cerita banyak ke teman-teman yang ikut pelatihan. Iya, karena dari beberapa teman-teman itu kan juga pengen tahu ada nggak kan ini kan kelas mau berakhir kan ya. Mereka pasti bertanya, Pak ada lagi nggak pelatihan yang bisa naik kelas seperti itu. Kalau gitu kita manfaatkan. Tadi sih saya ingin membedah tentang pelatihannya, tapi itu biar nanti aja karena kita lebih memanfaatkan waktu ya. Betul. Untuk menyapa Bu Dewi yang menanyakan tuh kan beneran apa syarat bisa join di UMKM Binaan Telkom. Jadi yang bertanya nih. Monggo silakan. Iya. Syaratnya apa? Syaratnya punya usaha ya Pak ya. Yang pasti sudah punya usaha. Iya. Sudah berjalan 1 tahun. Warga negara Republik Indonesia. Indonesia ya kan. Harus KTP Surabaya enggak lah ya?
harus KTP Surabaya. Oh, wajib. Oh iya. Karena kita kan di wilayah Surabaya. Iya. Oh, Dengan permintaan tadi pakai ke wilayah. Sidoarjo ada juga yang Oh ini gitu ke ya. Iya. Oh gitu ya. Oh. Karena kan tadi seperti yang saya bilang kan Oh, Witan ada tadi. Witan-Witan Oh, gitu oke tadi, oke oke. betul. Banyak Oke, ya. berarti harus KTP Surabaya. Surabaya. Punya usaha. punya usaha. Minimal Satu 1 tahun. ya, Reseller Pak, nggak boleh ya? Reseller nggak boleh ya? Boleh juga sih. Boleh juga, nggak masalah. Oke, berarti aman. Minimal Terus 1 tahun tadi. usahanya minimal 1 tahun. Betul. Ada kurasi nggak? Oh, kurasi nggak ada. Nggak ada Kita ya? Fleksibel aja. Nah, membuktikan setahun apa enggak? Apa? Ayo, membuktikan setahun apa Nanti kan enggak? ada aset, omset, nantinya kan ada. Oh gitu ya. Oh Dari itu tetap keuangannya. tetap anu ya. Oke. Oh, dari keuangannya dicek. Dari Terus Oke. apa lagi? Udah itu aja. Udah, Nanti terus? baru kita interview lah, ngobrol-ngobrol santai seperti apa punyanya. Kalau memang ini ya kita rekrut untuk menjadi mitra binaan kita. Kenapa harus ditolak gitu? Iya, Karena iya, untuk iya. memajukan UMKM ini supaya bisa mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga itu kan tujuan kita aja. Betul. Artinya teman-teman pelaku UMKM PT Telkom itu terbuka. Betul. Ya, tidak misalnya sudah 1.400 saya ngopeni wong sakmene angel kok tambahi sampean tak tambahi Astri tambah ludas gitu. Enggak kayak begitu ya. Emang terbuka. Boleh mendaftar. Ya gitu. Terus apa lagi? Pertanyaan ada lagi dari Kalau yang pendaftaran itu ya, cuman itu aja ya Mas Taufik ya. Begitu mendaftar, terus mereka seperti apa? Mendapatkan fasilitas apa aja? Seperti yang tadi Mbak Tika bilang. Iya, Boleh betul. ikut pelatihan dan pelatihannya itu terjadwal. Dalam setahun Mas Taufik sudah men-setup pokoknya setahun ini kita akan ada pelatihan ini Ya. atau gimana selama ini? Jadi setiap bulan kita memang ada pelatihan. Pelatihannya seperti tematik tadi. Sekali Katakan- pelatihan berapa lama biasanya Mas Taufik? Sekitar Kita- Rata-rata. Durasi ya 1,5 Sekitar sampai 2 2 jam. Oh, cuman sekali aja, satu Karena hari nanti 2 pelatihannya jam. kan satu kali sesi itu kan ada beberapa materi yang kita harus sampaikan ya. Seperti tadi padu UMKM, terus ada lagi ini aplikasi yang lainnya Betul. yang berkaitan dengan digital itu nanti kita bagi beberapa sesi yang durasinya sekitar 2 jam itu. 2 jam untuk beberapa sesi atau seharian tapi 2 jam, jam dua sesi jam. ini sesi ini Iya. begitu. Tapi rata-rata sehari ya, Sehari. Iya. nggak sampai Nggak sampai nginep. nggak sampai nginep ya. Kalau nginep bahaya, nggak bahaya tahu. bahaya. Oke, jadi itu. Ya, jadi kita kan bisa menyesuaikan fleksibel lah karena kita juga paham mitra binaan UKM ini kan sibuk dengan produksi itu Betul, biasanya. betul. Kalau kita durasinya terlalu panjang juga kasihan mereka. Betul. Oke, wah ini menarik ini yang Apa kedua itu, ini. betul? Saya belum punya produk karena bisa dibilang bingung. Bingung kok takut. Mbak Hanum namanya. Gak apa-apa ya Mbak, bercanda dikit, jangan marah loh Mbak. Ya. Apakah Telkom bisa memberikan arahan kepada teman-teman lain yang bernasib seperti saya? Mungkin ya Mbak, saran saya sih, tapi nggak tahu nanti tanggapannya Telkom. Saran saya sebelum ke ini ke Freddy aja. Iya. Apa itu? Kalau yang kayak gini tak serahin diri. Oh, betul. Tapi gimana? Kalau belum punya produk nggak bisa ya? Ini kan memang Wajib sejak awal harus produk komitmen setahun ya? Telkom adalah punya produk Kalau dan minimal tidak setahun. punya produk, tidak punya usaha, terus Belum apa? punya maksudnya, belum Lah, ya, punya. belum punya. Iya. Belum punya. Terus untuk pengembangannya seperti apa? Kita kan membina usahanya. Membina Kalau usaha usahanya. belum nggak Iya. punya, gimana kita? Gitu. Jadi Ibaratnya kalau di kami itu kalau belum punya usaha belum bisa dibilang UMKM. Karena belum ada usaha kan. Tapi kalau mungkin di beda ya kalau di rumah UMKM kami ini meskipun nggak ada usaha tetap kami bina. Katakan kalau kemarin ada ya beberapa sih dari peserta itu, Pak saya belum punya produk. sebelumnya punya, Iya. cuman mereka belum mantap gitu loh. Nah itu loh. Ada kan sering kali kayak begitu bingung nih. Iki kadang payu, kok ditemeni sing Nah, sing itu loh. payu, Banyak kok ditemeni yang iki, error balik gitu iki ya, sing payu ceritanya. gitu loh. Oke, Kayak gitu-gitu. oke. Akhirnya kita temenin tuh menjadi yang produk yang memang itu menjadi andalannya seperti itu. Oke, baik. Berarti mungkin lebih ke pelatihan dari mencari minat dan bakatnya gitu ya dari Betul. produk-produk yang tadi dia sudah trial and error itu tadi. Karena pernah itu ya yang awalnya itu bikin makanan, akhirnya kita godok-godok akhirnya jadi apa? Influencer make up. Dek. Udah beneran. Ya pernah ada ya berarti. Ada. Iya. Jadi malah nanya Pak, jadi muah. Hah? Oh ya sudah monggo. Ya, Tapi yang penting kan mereka bisa punya usaha ya. Iya, Gitu, akhirnya gitu. kami bina seperti itu. Cuman memang ngapunten kalau Mbak Hanum kalau di Telkom itu SOP-nya bukan Harus. itu. Ya, SOP-nya seperti itu. Setahun Bukan, ya. Iya, harus sudah setahun. Jadi nggak apa-apa belajar dulu di Mas Freddy dan teman-teman Betul, di Barto. silakan. Nanti kalau Iya. sudah mantep
Baru ke di temannya. globalkan sama Mbak Atika sama Mas Siap. Taufik. Wah, asik ini. Telkom. Punya teman baru. Iya. Tapi jangan sombong loh Mas Taufik, nanti ketemu di jalan nggak nyopo sama saya, nyopo ya. Nyopo. Jadi kalau ketemu Mas Aldi nggak bisa bilang Mas Iya. Aldi. Siapa ya? Ngono. Enggak, nyopo gitu. Lah ya. Oh, Ini Mas Sopo ya? Iya, lah ya. Mas nyopo. Nama saya Aldi Pak Taufik. Iya. Oke, Fred, ada yang mau ditanya lagi, Fred? Oke, kalau Tapi kita mengundang sahabat-sahabat Mercury ya. Kalau mau nanya boleh loh. Oh, Di monggo, silakan, line gimana? telepon juga boleh. 0315620096 atau juga melalui WhatsApp kayak Mbak Hanum dan tadi si Mbak Dewi ya di 0817300096. Mas Freddy, apa yang masih ingin ditanyakan membantu teman-teman? ya dalam hal ini kita kan tahu ya, emak-emak itu kan kalau sudah usia 40, 50 apalagi yang notabene saya single parent atau apa gitu ya. Untuk supaya survive. Nah, dari timnya Telkom ada enggak yang perlu apa yang dilakukan sama pihak atau pelaku UMKM ini? Jadi dia tuh Ada tips gitu ya? Apa tipsnya gitu ya? Jadi dia itu kan sudah bikin usaha terus kemudian ya tahulah kalau mama seperti itu. Wah, aku ganti duit. Nah, gimana? Oke. Monggo. Tuh, kok sungkan-sungkan ya? Shoot dulu, shoot. Atau nggak usah ditanyain ya? Nggak sungkan. Enggak, Mbak Kalau Tika dulu. saran ya, Iya. ini yang dari pengalaman dari Telkom yang udah kami lakukan, Iya. itu adalah cari pendampingan secara langsung dan cari mentor yang seumuran. Ah, seumuran. Iya. ya. Mungkin bertanya kenapa seumuran? Harus seumuran? ya? Iya. Karena gini, kalau kita ngomongin tadi case-nya adalah untuk para Mama. ibu-ibu Iya. yang sudah senior gitu ya. Senior ya. Senior gitu ya, di atas 30 tahun gitu. Kenapa harus mentornya cari yang seumuran? Karena biasanya kalau mentornya itu yang anak-anak masih muda, apalagi usia belasan tahun, nggak nyambung Iya. gitu. Jadi kita Generasinya dari beda. Telkom itu kita sudah melakukan Survei. gitu ya, survei, cari mentor yang seumuran bagi para pelaku usaha yang memang sudah senior seperti itu. Cari mentor yang seumuran tujuannya untuk menjembatani kesenjangan, Iya. terutama dari segi bahasa, kesabaran juga. Iya. Kadang-kadang kalau anak muda berurusan dengan orang tua, jangan kan bilang dari UMKM gitu ya, anak ngajarin ibu, pasti agak emosi, mama kok Betul. gini gitu kan. Nah jadi itu Terus emaknya kejat-kejat gini. Karena dilawan terus sama anaknya gitu loh. Iya kan? gitu ya. Jadi untuk mengatasi kesenjangan seperti itu. Nah, kalau dari saran yang kedua, gimana caranya untuk bisa survive adalah harus selalu satu, kepo. Kepo. Harus mau keluar dari zona nyaman. Seperti itu. Karena kalau kita nggak pernah mau keluar dari zona nyaman, itu pasti nggak akan pernah bisa maju, nggak akan pernah bisa survive. Nah, kami dari Telkom Indonesia sendiri sudah memfasilitasi, memberikan pendampingan, pelatihan bagi rekan-rekan binaan UMKM yang mau keluar dari zona nyaman, mau mengembangkan bisnisnya, mengembangkan pendapatannya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kepo itu bagus. Selama positif ya, Positif. gitu. Terutama untuk mengembangkan bisnis. Seperti itu mungkin dari Pak Taufik mau ada yang Iya, Pak Taufik ditambahkan? gimana, Pak Taufik? Mungkin yang gambarnya seumuran ini kayaknya. apa itu? Kalau kepala saya ini sama seperti yang disampaikan dengan. Oh, sama Cuma ya? saya memberikan contoh aja seperti kalau ada pelatihan tuh ya. Tidak semua emak-emak itu yang cepat menangkap itu ya. Butuh pendamping. Biasanya beliau itu mengajak entah putranya, Anaknya, cucunya. yang lebih melek gaptek. Jadi situ bisa banyak terbantu dari pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Ya seperti itu. Gitu ya, artinya